Halo, kabar temennya? Tenis. Iya Pak, Kabar temennya? baik Pak. Sudah Pak. Iya, temenmu tak kemana semua ini? Biasanya kan banyak kan? Udah siap, Sen? Halo, saya Kumar. Halo Pak, selamat sore Pak. Bagaimana kabar kalian dua? Sehat? Sehat Pak. Sehat Pak. Udah dapat mahasiswa belum? Belum Pak. Cari lah, kan kalau nggak salah kan bawa mahasiswa dapat uang. Dapat kan? Dapat Pak. Dapat Pak, kalau bukan apa Beasiswa. jalur beasiswa Pak. Nah, itulah kalian bawa lah kawan kerja. Kan lumayan. Kalau nggak salah berapa? 300 apa 500? 500 per satu mahasiswa Pak. Nah, kalau kau bawa 2 atau 3 udah bisa beli handphone baru. Atau beli laptop. Yang murah-murah, yang second. Ya kan? Iya Pak. Iya Pak. Ini siapa nih? Yang nggak ada namanya. 464. Yang baju putih bangsa apa namanya? Rohit Pak. Rohit. Oh, Rohit. maklum. Nggak tanda karena online-online itu kita. Bagaimana? Ngerti nggak kalian cara menjalankan PBO-nya? Pascalnya? Java-nya? Apa nama Java-nya? Pertemuan-pertemuan sebelumnya bagaimana? Ngertinya? Saya bagaimana? Ngerti? Ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti juga Pak. Belum ngerti semua, mesti dipelajari juga Pak. Jangan-jangan belum dicoba, belum diinstal di komputer. Udah. Itu Pak, di laptopku yang 32 bit susah kali installnya Pak. Semalam tuh pernah aku coba di laptop kawanku Pak. Ada Java dia. Bisa. Bisa. Lihat di YouTube lagi tapi Pak. Iya, coba tengok settingannya dari YouTube. Kan ada settingannya yang 32 bit. Sambil Iya belajar-belajar. Pak, nanti mau coba-coba. Sambil belajar-belajar kau buat settingan jadi YouTuber. Iya Pak.
Nah, kan banyak yang nonton itu nanti. Soalnya kemarin ada beberapa gawat kali nih. Oke, hari kita lanjut aja ya. Udah di 2. Masih 4. Sementara di classroom 8. Aku setengah masihan. Jadi hari ini materinya tentang inheritance ya. Sudah tampil kan materinya kan? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Si Sindu ini mana wajahnya nih? Kenapa dia sembunyi-sembunyi? Sindu. Lagi ngapain? Makan? Iya. Enggak, Pak. Bapak kira lagi makan. Enggak kok, Pak. Bagaimana? Ada kesulitan? Udah diinstal di komputernya atau laptopnya? Atau udah pernah dicoba di warnet? Kalau nggak punya laptop? Belum, Pak. Aduh, dicoba lu. Nanti kan ini untuk kalian juga. Kalau kalian tamat bagaimana coba? Kalau tamat di interview, kamu taunya apa? Ayo, apa jawabnya? Main Mobile Legends kalian bilang. Diterima nggak gitu? Enggak kan? Satu aja kalian pegang. Kalian mau program atau mau apa? Mengerti tentang jaringan. Kan itu aja. Kalau anak komputer yang ditanya di perusahaan apa? Ada yang tahu? Coba lihat lowongan kerja Medan bagian IT. Pasti yang diminta? Pemrograman, Pak. Iya, mengerti program ini, program web, atau program Android. Kan itu kan kebanyakan sekarang. Iya, Pak. Jadi kita ini dasar-dasarnya. Cuman Java itu kalau dikembangkan lagi, dia bisa membuat game-game berat. Java bisa buat game. Bisa, Pak. Nah, jadi ini hanya dasar-dasarnya yang kita pelajari. Kalau dasarnya aja kalian nggak pernah mencoba, waduh, payah. Atau misalnya nih, si Asai Kumar ini punya saudara ini. Dia kerja di Jakarta bagian perusahaan IT, bagian game. Asai Kumar udah tamat, udah. Kok ngerti Java nggak? Ada nih lowongan, biar om masukin. Nggak tahu apa-apa, katanya. Ayo bagaimana? Berani nggak omnya masukkan? Enggak Enggak kan? lah, Pak. Tapi kalau dibilang, bisa om, tapi hanya dasarnya. Pasti langsung dibilang, oh nggak apa-apa, nanti di sini diajarin lagi. Kan gitu kan. Nah, gitu. Jadi semua mata pelajaran kita penting. Kalau kalian nggak bisa jago sampai dalam kali ya, Pinomat mengerti dasarnya. Bagaimana menjalankannya. Kalau disimpan datanya tipenya apa. Jadi data kita kalau disimpan tipenya apa? Titik Java kan? Harus tahu. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu pelajaran penting bagi kalian. Biar jangan asal tamat aja ya. Iya, Pak. Nah, terus kalian kalau mau cari tempat-tempat les hebat, banyak di luar. Misalnya kalian mau les apa? Jaringan. Mau ngambil sispunya, CCNA, banyak di luar.
atau mau les mikrotik banyak, atau mau bongkar-bongkar laptop biar nanti tamat mau buka toko laptop sendiri, banyak di luar, nggak perlu ngambil ijazah. Tapi kalau kalian mau kerja di perusahaan besar, digaji besar, ya nggak cukup hanya kemampuan di tempat les tadi, tapi juga butuh jasa kan, minimal S1 diminta kan. Nah, itu dia ya. Jadi harus terbuka pikirannya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, bahwa sebuah kelas atau objek bisa saling berhubungan dengan yang lain. Jadi, salah satu bentuk hubungannya adalah inheritance. Materi kita ini, yaitu pewarisan. Hubungan ini seperti hubungan keluarga antara orang tua dan anak. Jadi sebuah kelas di Java bisa memiliki satu atau lebih keturunan atau kelas anak. Jadi, kelas anak akan memiliki warisan properti dan metode dari kelas ibu. Itulah dia. Kemudian pada materi ini, apa aja yang akan kita pelajari, yaitu kenapa kita harus menggunakan inheritance. Kemudian yang kedua, contoh program inheritance-nya. Jadi ini dia yang pertama tadi, kenapa kita harus menggunakan inheritance. Jadi misalkan dalam game kita akan membuat kelas-kelas musuh dengan perilaku yang berbeda. Jadi misalnya ini dicontohkan kelasnya, ada kelas zombie, ada kelas pocong, ada kelas burung. Jadi apa saja yang digunakan di kelas zombie? Jadi di sini ada name, kemudian HP-nya bertipe integer, kemudian attack point-nya integer, kemudian attack-nya void, dan work-nya void. Kemudian di pocong, apa saja yang digunakan? Di sini pada name-nya bertipe string, kemudian pada HP-nya bertipe integer, kemudian pada attack point-nya bertipe integer, kemudian pada attack-nya void, pada jamnya void. Beda-beda ya. Kemudian pada burung, pada name-nya bertipe string, pada HP-nya bertipe integer, pada attack point-nya bertipe integer. Kemudian yang di bawahnya pada attack void, kemudian pada fly void, kemudian walk void, kemudian jump void. Jadi ini nanti kalian coba ya. Pada kelas zombie, jadi nama filenya nanti kalian buat ini ya, zombie.java atau ini. Kan sama kan? Jadi pada kelas zombie, di sini string name-nya bertipe string, kemudian pada HP-nya bertipe integer, pada attack point-nya bertipe integer, kemudian pada attack-nya void, kemudian pada block-nya void. Itulah yang tadi, yang di kotak-kotak tadi. Coba kalian perhatikan, pas nggak itu? Ini. Pas kan? Pas, Pak. Ini dia. Pada zombie, name-nya, kemudian HP-nya bertipe integer, attack point-nya integer. Kemudian attack-nya void, walk-nya void. Ini dia ya. Nanti kalian coba ya. Iya, Pak. Kan sedikit kan?
Kemudian yang kedua, untuk file pocong. Hampir sama macam yang tadi, yang di kotak-kotak tadi. Kelasnya nanti kalian simpan pocong atau ini, pocong titik Java. Kemudian name-nya string, kemudian HP-nya integer, kemudian attack point-nya integer, kemudian pada attack, void, pada jam, void. Sama kan, seperti kotak yang nomor 2 tadi, yang ini. Yang ini. Oke, jadi kita lanjut. Kalian ingat ini pada burung, pasti sama. Kemudian ini yang pada burung. Nanti kalian simpan filenya namanya burung, atau ini burung titik Java. Kemudian pada name-nya string, pada HP-nya integer, pada attack point-nya integer, kemudian pada attack-nya void, pada walk-nya void, pada jamnya void, kemudian pada fly-nya void. Jadi di sini penjelasannya, apakah boleh seperti ini? Jadi jawabnya, ya boleh-boleh saja. Akan tetapi ini tidak efektif karena kita menulis berulang-ulang properti dan metode yang sama. Lalu bagaimana solusinya? Maka solusinya kita harus menggunakan inheritance. Mari kita lihat member kelas yang sama. Jadi misalnya ini member kelasnya. Perhatikan yang kotak hijau ini sama kan? Name-nya string, kemudian HP-nya integer, kemudian attack point-nya integer. Kemudian yang di bawah, kotak yang di bawahnya juga sama. Pada attack point, kemudian ini juga pada attack-nya void, kemudian ini juga pada attack-nya void. Kemudian yang mana? Untuk walk berbeda kan? Nah, misalnya ini, pada walk-nya berbeda. Nah, di sini nggak ada kan? Nah, di sini pun berbeda. Maka jadi seperti ini ya dibuat nanti. Jadi setelah menggunakan inheritance, maka akan menjadi seperti ini. Kelas enemy adalah kelas induk yang memiliki anak zombie. Kemudian pocong dan burung. Apapun properti yang ada di kelas induk akan dimiliki juga oleh kelas anak. Jadi dia diperirit ya. Bahwa yang dipilih tadi, ini dia yang dipilih tadi, menjadi kelas enemy namanya. Bahwa di situ name-nya string, HP-nya integer, dan attack point-nya bertipe integer, kemudian attack-nya void. Inilah dia yang dimaksudnya. Kemudian, cara memanggil dan mengeksekusinya. Bahwa bentuk kode akan seperti ini. Jadi nanti kalian simpan namanya. Nama filenya enemy.java. Bahwa di enemy.java ini dia filenya. Diperkenalkan kelasnya. Bahwa di sini name-nya bertipe string, HP-nya bertipe integer, attack point-nya bertipe integer, dan attack-nya void. Maka nanti dipanggil sistem out.println dalam kurung serang. Kemudian, bagaimana cara memanggil dan mengeksekusi fungsinya? Jadi di sini pada kelas anak,
kita menggunakan kata kunci extended untuk menyatakan kalau dia adalah kelas turunan dari si enemy tadi. Maka di sini nanti kalian buat namanya, nama filenya lagi zombie.java. Ini dia ya. Maka diperkenalkan kelas zombie extended enemy. Maka di bawahnya untuk yang sebelah kanan tadi work void. Untuk yang ini. Yang sebelah kanan ini. Ini dia dipanggilnya. Setelah yang 3 ini diperkenalkan. Habis itu nanti yang ini kemudian lanjut ke yang bagian burung. Ini yang zombie tadi. Maka di sini keterangannya nanti sistem out titik println, maka zombinya jalan-jalan nanti keluar keterangannya. Kemudian di sini yang selanjutnya extended-nya, extended pocong. Nanti di sini namanya pocong.java. Ini dia diperkenalkan dengan kelas pocong extended enemy. Ini ya. Maka jamnya void, kemudian dipanggilnya system.out.println. Nanti dia yang keluar loncat-loncat. Masuk yang ketiga, burung.java. Jadi di sini, ini dia nanti kalian simpan nama filenya, burung.java. Kemudian inilah dia diperkenalkan kelas burung extended.java, extended enemy. Kemudian void-nya wall. Kemudian nanti dipanggil, ini dia dipanggil secara keseluruhannya. Maka di sini sistem.out println burung berjalan. Kemudian void jamnya untuk sistem out println-nya nanti di sini burung loncat-loncat. Kemudian void fly sistem out println-nya nanti di sini burung terbang. Kenapa bisa seperti ini? Kita kembali lagi ke yang tadi, tabel yang terakhir tadi. Nah, ini dia. Fly, walk, jump. Ini. Fly-nya void, walk-nya void, kemudian jump-nya void. Ini dia. Pas kan? Ini. Walk-nya void, jump-nya void, fly-nya void. Lalu bila kita ingin membuat objek dari kelas-kelas tersebut, kita bisa membuatnya seperti ini. Jadi di sini nanti kalian buat enemy monster sama dengan new enemy. Ingat ini ya, petiknya. Kemudian zombie sama dengan new zombie. Ingat juga nanti buka ini, buat ini. Titik koma dia ya. Kemudian pocong hantu pocong sama dengan new pocong. Ingat juga membuat titik komanya. Kemudian burung Garuda sama dengan new burung. Ini dia pakai titik koma. Oke, materi kita sedikit aja. Bagaimana? Bisa nanti kalian praktekkan? Ayo, bagi yang nggak pernah, pasti hancur ini.
Oh, Tadi kan kita ada buat beberapa programnya tuh Pak. ya. Kayak program yang pocong, zombie, sama burung. Nah, itu kan kita kan mau buat game. Cara ngegabungin itu semua tadi kayak mana Pak? Biar jadi satu program gitu. Makanya kan tadi di sini namanya beda-beda. Misalnya mana ya? Tadi kan masing-masing slide kan udah di apa namanya? Nah, udah dibuat ya. Misalnya tadi ini kan pertama kan ini masih masing-masing kan? Di Iya, sini Pak. statusnya zombie titik Java, baru yang kedua ini pocong titik Java, ketiga burung titik Java. Makanya di sini kan pertanyaannya, apakah boleh seperti ini buat programnya seperti yang tiga tadi untuk inheritance atau pewarisan? Maka jawabnya tadi ya boleh-boleh saja. Akan tetapi tidak efektif karena kita menulis berulang-ulang properti dan metode yang sama. Itu. Kan ini tadi satu-satu. Ini untuk zombie, ini untuk pocong. Maksudnya ini yang attack yang di atasnya ini string name kan itu tadi yang dibilang maksudnya berulang-ulang. Ini. Misalnya kita membuat Iya, Pak. zombie yang diulang kan ini name-nya string, integernya HP, attack point-nya integer ini pada zombie. Pada pocong itu lagi dibuat kan? Nah, ini dia Iya, kan Pak. stringnya name, HP-nya integer, kemudian pada attack point-nya integer. Begitu juga pada burung, ya kan? Makanya di sini apakah boleh seperti ini? Boleh-boleh saja akan tapi tidak efektif karena kita menulis berulang-ulang properti dan metode yang sama. Jadi bagaimana solusinya? Katanya kan, maka harus menggunakan inheritance. Makanya di sini mari kita lihat member kelas yang sama. Inilah dia member kelas yang sama tadi. Untuk memperirit programnya, maka di sini untuk kelas yang sama tadi, ini kan, Iya, Pak. nah, yang bapak merah ini, kan sama nih. Ini name, ini HP, seperti integer ini attack point ya udah. Kemudian yang di bawahnya juga pada attack point-nya juga sama kan? Iya, makanya dipersingkat lainnya, digabungkan buat programnya. Kemudian terakhirnya nanti dalam satu program tinggal memanggil yang ini. Ini dia contohnya. Misalnya ini secara apanya, secara gambarnya. Nah, ini yang tadi kan digabungin, yang Bapak merahin tadi, yang kolom hijau itu. Jadi yang perlu dipanggil nanti adalah ini. Walk, jam, kemudian ini fly, walk, jam. Untuk di programnya. Maka di sini keterangannya, setelah menggunakan inheritance, maka akan menjadi seperti ini. Terus di sini dibuat keterangannya, kelas enemy adalah kelas induk yang memiliki anak zombie, pocong, dan burung. Nah, makanya ini tadi menjadi kelas enemy yang names, string, HP integer, attack point, kemudian attack, void. Inilah menjadi kelas enemy-nya. Terus kita baca lagi keterangannya. Apapun properti yang ada di kelas induk akan dimiliki juga oleh kelas anak. Nah, maka mengerti kan berkata-kata itu? Ngerti, Pak. Nah, apa yang dimiliki oleh si enemy ini berarti sudah pasti dimiliki kelas zombie, kelas pocong, dan kelas burung. Kemudian di sini bagaimana cara mengeksekusinya?
maka nanti kalian buatlah file dengan nama enemy.java. Sudah? File. Jadi nanti sini kalian buat enemy.java. Inilah dia tadi. Stringnya, ini HP-nya, ini tag point-nya, ini attack-nya. Maka nanti keluarlah perintah serang. Terus di sini nanti kalian buat lagi programnya dengan lebih simpel. Setelah kelas enemy tadi, maka kalian buat program untuk zombie.java tapi lebih simple. Lihat nih, kelas zombie extended enemy. Jadi hanya menggunakan si work ini yang digunakan void work. Kan lebih simpel kan? Ini dia yang kalau pada gambarnya ini. Berarti emang harus buat programnya lagi gitu ya, Pak? Iya. Kan misalnya, oke. Jadi lebih irit. Misalnya ini enemy dulu, terus hanya memanggil ini kan? Baru ini. Coba bandingin sama program kita yang pertama tadi. Misalnya untuk pocong. Coba bandingin. Nah, untuk pocongnya, untuk zombie misalnya. Zombie ini udah berapa bar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 baris. Coba perhatikan sama zombie yang terbaru. Yang tadi. Nah, ini. Berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kan lebih simpel kan? Terus untuk program pocongnya sama 1, 2, 3, 4, 5. Jadi membedakannya di sini menggunakan extended kelas pocong extended enemy. Yang tadi ini untuk zombie.java-nya kelas zombie extended enemy. Begitu juga pada burung. Kenapa burung lebih banyak? Karena tadi ininya saja sudah 3 kan? Fly, walk, jump. Makanya kelihatan lebih panjang. Jadi sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Coba perhatikan pada program pertamanya. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kan lebih irit kan berarti kan membuat programnya. Itu dia. Nanti kalian coba ya. Kan programnya pendek-pendek. Iya, Pak. Oke, bagaimana siapa? Sindu? Sindu. Iya, Pak. Lagi ngapain? Bapak curiga nih, nggak ada fotonya nih, nggak ada videonya. Macam yang hari Senin, Bapak gituin, rupanya ada yang lagi baru siap mandi. Kemudian ada yang disuruh mamanya, bentar Pak, katanya, gimana? Baru ada satu lagi kemarin, lagi di jalan. Bapak suruh matikan, keluar dia dari Zoom. Udah keluar kok dari Zoom, nanti tabrakan. Oke? Dipraktekkan ya. Iya, Pak. Nah, minggu depan Bapak kasih tugas. Biar ada tugas untuk pertemuan ke 8, ke 9 sampai ke 16. Iya, Ya? Pak. Oke. Karena berhubung waktu kita pun tinggal dikit lagi, kita selesaikan aja ya. Boleh, Pak. Oke. Sampai jumpa minggu depan semuanya. Tetap jaga kesehatan. Selamat sore semuanya ya. Bye-bye. Sore, Pak. Sore, Pak. Yo, ingat isi absensi ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Yo, udah bisa keluar ya.